setiap kita akan ditanya apa yang sudah kita kerjakan untuk Palestina. Yahudi disebut ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, al-maghdubu alaihim. Ya. Kaum yang dibenci. Sekarang mata dunia melihat dan mata dunia membenci mereka. Pengguna gadget itu berapa? 175 juta. Katakanlah 100 juta orang tahu berita Gaza ini secara intensif. Tapi yang mau membicarakannya ini berapa orang? Dan karena itu kalau usul saya, selain kita demo, banyak-banyak membaca, banyak-banyak menganalisa. Dari situ insya Allah kita akan ketemu jalannya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kingmaker, sebuah program jembatan menuju peradaban yang mulia. Dan pada malam hari ini saya ditemani beberapa narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing. Terutama tema kita pada malam hari ini adalah All Eyes on Rafah. Semiliar manusia melaknat Israel yang pada hari Ahad lalu, sejak tanggal 26 Mei, mereka membombardir kawasan kamp pengungsian di jalur Gaza Selatan. Bayangkan 1,4 juta para pengungsi yang berlindung di balik sehelai kain saja. Dijatuhi bom-bom seberat 900 ton dan rudal-rudal. Tidak ada yang bisa menghalangi karena mereka punya sehelai kain untuk berlindung. Di sebuah kamp yang sangat sulit fasilitasnya. Dan sudah diklaim bahwa itu adalah wilayah aman dan kesepakatan internasional. Juga merupakan bagian implementasi daripada resolusi PBB. Dan apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, dunia marah, dunia mengutuk, dan kita semua juga tentu salah kalau tidak marah. Bukan cuma ada kemungkaran, tetapi pembantaian kemanusiaan, di mana kita penduduk bumi seharusnya berdampingan satu sama lain, bersaudara, satu bumi, harus menjadi syu'ub, qabail, suku-suku, bangsa-bangsa yang saling mengenal satu sama lain agar kita membangun dunia yang damai. Tapi ada satu kelompok manusia keji dengan kekuasaannya, dengan kebengisannya yang didukung oleh negara pemilik hak veto yang sangat jahat. Ketika negara-negara sudah sepakat mengakui Palestina untuk memiliki kemerdekaan penuh dan menjadi keanggotaan penuh di PBB, Amerika dan sekutunya dengan 9 negara mengkhianati demokrasi dan mengkhianati kemanusiaan. Nah, pada malam hari ini ada Pak Mardhani Alisera, ada Ustadz Zaitun, dan ada Ustadz Deden. Saya mulai tanggapannya dari Pak Mardhani Alisera. Kasih Zat, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bahagia sekali hadir di Kingmakers dengan tema spesial semiliar manusia melaknat Zionis Israel. Dua saja tanggapan Ustaz. Yang pertama, betul-betul kita belajar dari ketangguhan, kekuatan saudara kita di Palestina. Karena kalau kita menghadapi Belanda, keji, kejam saat penjajahan. Kalau ini super keji dan super kejam. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyalahkan. Mereka tetap bersatu dan akhirnya dukungan diplomasi internasional luar biasa buat Palestina saat ini. Itu pelajaran pertama. Tapi pelajaran kedua, setiap kita akan ditanya
apa yang sudah kita kerjakan untuk Palestina. Malam ini insya Allah sepulang dari acara Kingmaker kita tahu minimalnya Sabtu 1 Juni jam 6 kita akan sama-sama menunjukkan bangsa Indonesia cinta Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup, Ustaz. Terima kasih. Itu tanggapan dari sisi kemanusiaan. Nanti saya akan bertanya juga kepada Pak Mardhani dari sisi hukum internasional, setidaknya ketika Antonio Guterres dari PBB sudah tegas agar terjadi penghentian serangan terhadap para pengungsi. Tapi kita ke Ustadz Zaitun dulu. Tanggapannya Ustadz Zaitun tentang apa yang terjadi belakangan ini di Rafah, selatan Gaza. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Sebetulnya tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengungkapkan. Saya berpikir terus ini kata-kata kalimat apa lagi yang bisa mengungkapkan kekejian, kebiadaban, kebrutalan ya Zionis Israel saat ini. Sampai-sampai saya coba juga baca-baca dalam sejarah. Adakah kebrutalan yang pernah terjadi seperti ini? Kalau jumlah korban masih banyak peristiwa di dunia ini ya yang lebih banyak korban, tetapi pembantaian yang sangat sadis, kebrutalan yang seperti ini secara perlahan-lahan ya, hari demi hari, day by day ya. Ini dan ditonton oleh kurang lebih 8 miliar penduduk dunia. Katakan 7,5 miliar. Dan di dalamnya 1,5 miliar kaum muslimin. Di zaman lampau terjadi pembantaian, tapi dunia tidak tahu. Nanti setelah itu, ya. Dan setelah ada kecaman itu berhenti. Minimal sekian lama, ya. Dan tetapi ini saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ya, kalau diibaratkan Gaza itu satu tubuh, ya, ini orang hidup-hidup disayat-sayat, ya, disayat-sayat badannya dari bawah nih, ya, dari ujung kakinya disayat-sayat, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling buruk itu adalah begitu banyak penonton atas kekejian ini. Dan penonton ini tidak mampu atau tidak mau membantu. Bahkan banyak yang tidak mau untuk sekedar berteriak. Ya, untuk mengatakan, "Hei, jangan, berhenti." Dan sekedar berteriak kepada orang-orang yang punya kekuatan. Mari kita hentikan kekejaman ini, pembantaian ini, pembantaian massal ini, genosida ini. Ini yang saya belum temukan dalam sejarah. Ya, apalagi kalau sejarah Islam. Sampai-sampai saya berpikir, alangkah malangnya kita saat ini. Sebetulnya yang malang itu bukan Gaza. Ya, bukan Gaza yang malang. Kita ini terutama kaum muslimin dan 1,5 miliar. Alangkah malangnya. Dalam kondisi seperti ini punya kekuatan yang luar biasa, tapi tidak satupun laki-laki ya dari dunia Islam yang punya kekuasaan yang mau berteriak seperti Al-Mu'tasim Billah ya, ketika ada seorang wanita saja yang terganggu kehormatannya, lalu muslim yang membelanya terbunuh. Dan tidak ada seperti Salahuddin Ayyubi paling tidak yang berteriak bahwa kami tidak akan biarkan Palestina seperti itu. Sampai hari ini belum ada. Dan termasuk yang saya sangat heran, Afghanistan yang terkenal dengan mujahid-mujahid yang telah merontokkan kekuatan Amerika dan Inggris di sana.
Tidak ada suara sampai hari ini. Termasuk Ramadan Ramzan Kadyrov, ya. Cehnya kita tidak menemukan. Maka dari itu saya di Ijtima Ulama, alhamdulillah baru saya pulang dari Babel, ya mungkin nanti sebentar. Saya benar-benar mengawal untuk ini masuk ke dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima, ya, bahwa kita menuntut pemerintah Indonesia memprakarsai, langsung bahasanya bantuan militer. Walaupun ini tidak lazim, apalagi di sebuah ijtima ulama. Tapi balagas sailu zuba, kata orang Arab. Semuanya sudah terlampaui batas ini. Tidak ada lagi batas yang tidak dilampaui oleh Zionis. A'udzubillah. La haula wala quwwata illa billah. Inilah. Baik. Ya, ilallahil mustaq, atas kelemahan kita dan kemalangan kita. Ya, untuk satu itu saya kira ada satu solusi nanti yang kita bicarakan. Kenapa dunia Islam khususnya seperti diam, ya. Sebelum saya ingin tanya komen Ustadz Deden dulu nih tentang peristiwa Rafah ini. Dari sudut pandang Qurannya apa pesannya kira-kira? Di Al-Quran itu Yahudi disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubu alaihim. Ya. Kaum yang dibenci. Sekarang mata dunia melihat, ya, dan mata dunia membenci mereka. Di Al-Baqarah 159, wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dikutuk oleh para pengutuk. Sekarang 1 miliar kutukan untuk mereka. Allahu Akbar, ya. Jadi al-maghdub alaihim kayaknya nyata sekarang, ya. Bahwa ini kaum yang dimurkai oleh Allah ini begini bentuknya. Dan yang kedua, sedunia melaknat, ya, semiliar manusia melaknat. Ada lagi Ustaz Deden? Kosakata di Al-Quran untuk mereka itu selalu ghadab dan laknah. Ya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ya. Kemurkaan di atas kemurkaan. Ya. Jadi kalau ada orang nggak murka, nggak marah, berarti temennya, ya? Temennya. Sesamanya. Iya. Dan jelas bukan Islam, Ustaz. Karena Islam itu kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Ciri Islam itu adalah bukan termasuk kaum yang dimurkai itu. Itu saja mungkin, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Deden. Bagus sekali. Pak Mardhani, ini kita coba lihat hubungan internasionalnya dulu ya, karena Pak Mardhani di parlemen ya. Walaupun komisinya, kalau saya komisi 5%. Sempat di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Antar Parlemen ya, jadi paham betul soal ini. Ikutan lah. Iya, jadi kan sudah ada sebetulnya tekanan khusus ya dari Sekjen PBB tentang ini. Dan sebagai bentuk realisasi. 2 hari sebelum serangan itu kan Sekjen PBB Antonio Guterres dan sebagian besar anggota PBB telah mengecam Israel dan meminta Israel untuk mematuhi perintah Mahkamah Internasional agar menghentikan serangan dan pembantaian warga Palestina di Gaza, khususnya selatannya. Terus kenapa? Apa yang membuat Israel ini kok terus berani begini, ini apa sebetulnya, Pak? Kasih Ustaz. Saya memberi deklarasi dulu. Ini pandangan dari perspektif politik dan geopolitik internasional ya. Yang pertama, betul-betul Israel itu sangat terkejut, terhenyak, bahkan merasa sangat terpukul dengan serangan 7 Oktober 2023. Ya, kaget ya. Mereka tidak kepikir. Saya pernah ke Lebanon. Ya. Datang ke perbatasan dengan Israel. Itu pagarnya 4, ya, 3 di depan, 1 di belakang. Yang pertama itu pagar besi beraliran listrik. Ya. Dan itu voltase tinggi. Ya. Dan itu teman-teman sekalian udah ada sensor. Bukan cuma sensor gerak, tapi juga sensor panas.
Kalau malam, kalau nggak kelihatan tuh gerakan, gelap. Tapi kalau sensor panas, tubuh kita pasti lebih panas ketimbang sekeliling. Itu pagar. Di belakangnya ada tembok batu lebih tinggi lagi. Dengan snipernya sudah siap. Di baliknya lagi udah siap tuh. Pasukan tank segala macam. Saya namanya pengen foto ngedeket 100 meter, jangan Pak, berbahaya Pak. Nanti ada tembakan sniper gitu loh. 100 meter mendekat, 100 meter tuh masih jauh tuh. 100 meter tuh, itu udah nggak boleh. Ini seluruhnya musnah bisa ditembus oleh mujahidin Palestina. Allahu Akbar. Saya ingin ngambil spirit ini. Ternyata teman-teman, saat mumpung kita bahas ini, marah wajib. Tetapi kemarahan itu harus disalurkan menjadi energi positif. Di dunia intelijen internasional ini jadi bahasan utama. Gimana bisa, dan itu bukan cuma Hamas ya. Ada jihad Islam, seluruh front perjuangan Palestina bersatu tuh. Untuk nembus 7 Oktober itu. Gimana bisa gitu. Israel itu the second strongest intelligence and security nation in the world. Sesudah Amerika. Tapi jebolnya tuh benar-benar jebol. Gitu. Kalau kita ingat kejadian 1 Maret 1949 di Jogja itu 6 jam. Itu saja udah mengubah yang tadinya Belanda tuh udah kampanye, Indonesia itu udah nggak ada. Syarat negara itu 3. Ada penduduk, ya. Ada wilayah, dan yang paling utama ada pemerintahan. Dari 45 sampai 49 itu tugas Belanda 1. Menghilangkan penduduk nggak bisa, menghilangkan wilayah nggak bisa, menghilangkan pemerintahan. Ditangkap semua pimpinan Indonesia. Soekarno, Hatta, semua ditangkap. Tapi Hamengkubuwono, Soekarno dengan Pak Jenderal Sudirman itu melakukan serangan kilat. Jogja dikuasai 6 jam. 1 Maret 49 gagal total. Kampanye Belanda untuk mengatakan Indonesia dihapus dari peta dunia. Itu yang terjadi di Palestina. 7 Oktober harus betul-betul kita ingat. Dan ternyata mayoritas enggak pakai HP Android, enggak pakai HP iPhone. Pakainya, minta maaf, Huawei. iOS-nya Harmony. WhatsApp-nya Telegram. Telegram itu Rusia. Jadi ini paket kerjasama Rusia, Cina, dan sebagian senjata buatan dalam negeri, tapi sedikit teknologi dari Iran. Jadi Cina, Rusia, Iran gabung, sukses. Maksud saya, ayo. Ada film Oppenheimer tuh, yang bikin perang dunia berhenti ya ketika memang sekutu menjatuhkan bom atom, bukan hidrogen itu, baru atom itu. Hidrogen lain lagi, itu 20 kali lipat kalau hidrogen. Ini atom aja. Selesai karena Hiroshima Nagasaki. Maksud saya ke depan, satu orang Muslim yang punya kemampuan membangun kekuatan ini, nilainya bisa dengan 100 juta orang sama. Selama dia punya kekuatan. Nah, di titik ini Ustaz, kenapa saya jawab sekarang? Kenapa jadi sama? Israel mau pemilu. Amerika juga mau pemilu. Netanyahu menang kemarin itu sangat tipis dan sekarang itu koalisinya Netanyahu seluruhnya adalah super right wing. Kanan ekstrim. Pokoknya gak boleh ada ide two state nation dihapus. Pokoknya cuma ada satu negara Israel saja. Dan kalau Netanyahu enggak memburu atau terus melakukan tugas sekarang, dia akan kalah di pemilu Israel. Dan kalau dia kalah, tuntutan dia untuk dipenjara itu udah banyak sekali. Makanya itu yang terjadi. Kalau Amerika sama. 4 November 2024 itu pemilu. Makanya kalau Trump tegas, pokoknya Trump dukung Israel. Nah Biden yang nggak jelas nih. Mau nggak dukung Israel,
diserang sama masyarakat internasional, mau dukung Israel, nggak dapat dananya. Jadi memang dibalik semua keputusan ada teori motif. Motifnya memang motif dalam negerinya cukup kuat. Begitu, Ustaz. Itu dasarnya ya. Apa yang kita lihat di permukaan sampai Amerika memveto, jadi punya kepentingan politik dalam negeri masing-masing. Jadi saya punya bacaan sendiri kalau gitu. Persoalan Palestina berarti tidak bisa kita serahkan sepenuhnya hanya kepada pemimpin politik global. Dan civil society harus turun. Civil society harus bergerak, setuju? Setuju. Allahu Akbar. Ustaz Zaitun, persoalan kita memang masalah persatuan, termasuk di internal Palestina sendiri. Betapapun bantuan internasional terhadap Palestina, selama orang Palestina sendiri nggak bersatu, tentu dunia luar tidak akan bisa menolong. Fenomena yang terjadi di luar tadi, dari Chechnya ke Afghanistan misalnya, mungkin tidak lepas juga karena kepentingan politik masing-masing lebih tinggi ketimbang kepentingan yang lain yang menyatukan. Yang lain menyatukan itu yang diharapkan oleh Ustaz Zaitun tadi sebetulnya. Tetapi di tataran lapangan ternyata bukan ideologi, bukan soal Al-Aqsa. Nah, tapi ada yang lebih besar daripada Al-Quds, daripada Al-Aqsa itu. Mungkin Ustaz Zaitun punya tanggapan khusus soal ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, apa yang dibalik itu ya. Iya. Tetapi yang mudah kita baca secara lahiriah, memang sekarang ini telah merasuk ke dalam jiwa kaum muslimin yang diwakili para pemimpin mereka. Sebetulnya ini kan kalau umat Islam, karena ada kendala teknis. Ya, ada kendala teknis, tidak lagi seperti zaman Nabi, orang bisa, ya udah, kan dalam kondisi seperti Gaza ini, jihad ini jadi fardu ain sebetulnya. Ya, selama tidak bisa diselesaikan, ya penduduk Gaza yang dekatnya sampai terjauh itu jadi fardu ain dan semua bisa bergerak. Tapi zaman ini ada kendala teknis. Ya, jangankan pergi ke Gaza, baru di bandara sudah tidak bisa. Mungkin tujuan Gaza malah sampai Nusa Kambangan. Ya, ini misalnya, ya. Iya, jadi ada, nah tapi persoalannya para pemimpinnya ini yang paling jelas sekali bagaimana ketakutan itu masuk ke dalam diri mereka. Namun tidak bisa semata-mata menyalahkan pemimpin karena civil society yang Ustaz tadi sampaikan belum bergerak secara masif. Ya, tidak masuk di akal. Ya, katakanlah kalau di Indonesia ini pengguna gadget itu berapa? 175 juta. Ya, 100, katakanlah 100 juta orang tahu berita Gaza ini secara intensif. Tapi yang mau membicarakannya ini berapa orang? Yang mau turun itu berapa orang? Jadi mirip persis dalam athar kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Jadi kalau pemimpin kita sekarang ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa, yang sudah tidak masuk di akal, ya. Bagaimana mungkin tetap diam dengan kondisi seperti itu? Termasuk Iran. Ya, ini mohon maaf, Iran sendiri kalau selama ini kampanyenya anti Zionis, anti Israel dan juga dipahami selama ini punya nuklir. Pertanyaannya itu apa yang ditunggu oleh Iran? Apa yang ditunggu? Ya, tidak usah sampai dugaan presidennya dibunuh oleh, tidak usah. Tapi kedutaan Iran di Damaskus itu diserang dan 12 petingginya tewas di situ termasuk. Pertanyaannya itu apakah menunggu sampai seluruhnya habis di Gaza atau sudah serangan langsung ke Teheran baru mau bergerak atau memang ada sesuatu di balik itu. Nah, ini semua wallahu ta'ala hanya Allah SWT tahu, ya. Yang jelas saya hari ini terus terang, ya maksudnya di hari-hari ini
semakin menyadari tentang hadis Nabi SAW. Yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qasatih. Selama ini kita sering menyampaikan itu dan ya rasa-rasanya ada. Tapi hari ini benar-benar terbukti hadis itu. Ya, dicabik-cabik kita nih. Para sahabat heran. Apakah kita dalam keadaan sedikit? Nabi SAW jawab, bal antum yawma idin kathir. Dalam keadaan jumlah banyak, 1,5 miliar. Hanya bisa jadi penonton. Yang bersuara pun sekali-sekali. Ini mohon maaf. Ya, saya tunjukkan pada diri saya dan semua aktivis Palestina. Kita pun bersuara sekali-sekali. Ya, ini mohon maaf. Jadikan Kingmaker sekarang jadi sedikit muhasabah. Buat kita semua, buat umat. Dan kita tanyakan apa yang menimpa kita saat ini. Dengan kemuliaan Gaza. Yang sekarang kita sebut Gaza al-Izzah. Gaza al-Izzah. Tapi kita, apa yang menimpa kita? Apa yang menimpa para pemimpin? Kenapa sangat takut? Ya, tidak bisa sekedar pernyataan bahwa itu tidak boleh. Ya, saya kira ada hidden yang perlu kita ungkap. Kenapa apa yang disampaikan Ustaz Zaitun itu terjadi? Ini analisis saya aja. Bahwa kepentingan politik individu, kepentingan geopolitik dunia Islam masih lebih penting ketimbang tanah sucinya. Baik di negeri terdekat maupun negara-negara teluk sampai kepada kita. Artinya ya harus jujur diakui bahwa ini sebuah proses ya mudah-mudahan menuju kesadaran kesatuan ideologis. Kalau kita benar-benar bertauhid, tauhid kita benar, Allah pasti satukan kita semua. Mungkin ada tauhid kita juga yang bermasalah. Sehingga Allah belum satukan saf kita. Ini dari sisi ideologi. Ya. Gitu ya. Saya nyambung sedikit tadi pertanyaan awal Ustadz Bakhtiar. Ya. Palestina sendiri. Ya. Termasuk tanda tanya. Gaza dengan kondisi yang ya hancur-hancuran. Tepi barat. Ya. Seperti negara lain, seperti bangsa lain. Ya. Ya. Seperti bangsa. Dan alasannya tentu klise. Alasannya pasti bahwa kami tidak bisa bergerak. Sekali bergerak, kami habis. Apakah itu bisa jadi alasan? Bisa di-excuse? Ya. Kalau begitu kembali aina Allah. Ya. Kembali bertanya aina Allah. Di mana Allah SWT? Ketika semua orang sudah merasa bahwa ini belum strategis. Ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa bergerak. Termasuk para pemimpin dunia Islam itu. Ya, kira-kira begitu Ustaz. Nyambung dengan tauhid tadi. Ya. Jadi ini banyak pelajaran ya Ibu Roh yang kita ambil. Bahwa memang di dalam Palestina sendiri belum bersatu. Dan ketidakbersatuan itu kalau kita lihat dasarnya juga kepentingan. Ya. Nah ini proses tauhid kita yang mesti kita perbaiki. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi pelopor di dunia ini untuk menyatukan mereka. Amin. Karena Indonesia tidak kalah kompleksnya sebetulnya dulu. Ya, sehingga kita bisa dipersatukan oleh Allah sampai hari ini. Ya. Mereka belajar. Kemarin saya duduk dengan beberapa utusan kedutaan di negara-negara Muslim yang sedang tercabik. Saya bilang untung kita masih terjaga karena pemimpin kami dulu mau bersatu. Sehingga kami dikasih negara yang seperti ini. Tapi dia punya komen buat negara kita yang harus kita syukuri. Ini yang bicara sama saya ini dubes dan beberapa dari kedutaan besar negara yang sedang perang di Timur Tengah. Dia bilang apa? Nah, katanya Indonesia itu mampu menyatukan antara akal, ya akal dengan agamanya. Itu kelebihan Indonesia. Ini komen salah seorang politisi di sana. Di negara kami kalau sudah atas nama agama, kami perang dan akhirnya perang kami puluhan tahun. Akhirnya perang kami sia-sia. Nah Pak Mardhani sekarang. Saya nyambung nih karena bab aklun nih ya. Iya. Ustaz mohon izin sekali. Saya semangat tuh wajib ya. Tetapi semangat itu mesti dikonstruksi sesuai dengan sunatullah. Betul. Dan untuk itu kita memerlukan
kuwatu dzaki ya, kecerdasan ini ya. Iya. Aklun dzaki ini penting, apalagi ayat yang pertama kali turun kan kita udah tahu ya. Iya. Bukan perintah sholat, puasa, zakat, haji, jihad juga tidak, tapi perintah untuk membaca. Nah, saya sambung lagi Ustaz terkait dengan akal tadi. Izin saya melihat memang beda kelas jadinya. Misal gini Ustaz, kita rata-rata negara Islam, kalau ambil yang gampang bola gitu. Kelas kita masih Persija, paling tinggi kita menang di ASEAN. Iya. Israel itu udah seperti Manchester City Iya. atau seperti Barcelona gitu loh. Iya. Kok itu enggak terkait dengan kapasitas kita memang. Karena kita mau ngeroyok juga nggak bisa tadi. Masuk Mesir susah, masuk Jordan susah, baru keluar dari sini aja susah. Iya. Kan akan kita perlu naik kelas gitu loh. Iya. Nah karena itulah titip Ustaz, memang ini bukan pertarungan besok selesai. Dan buat saya Sabtu besok wajib hadir kita. Tapi setelah Sabtu pekerjaan besarnya kontribusi apa yang kita bisa berikan. Bukan cuma buat Palestina. Ada Myanmar, Rohingya kita Ustaz. Iya. Nanti kalau teman-teman ke Cox's Bazar 1 juta lebih pengungsi Rohingya. Sama rusaknya, sama beratnya. Tapi karena tidak ada yang ngebom, tapi sebetulnya Myanmar juga mengucir, mereka dicabut kewarganegaraannya. Mereka stateless sekarang. Stateless. Kalau minta maaf Ustaz, kalau kita pernah ke Al-Aqsa, mayoritas penduduk di sana KTP-nya sudah KTP-nya Israel. Yang guide-guide kami tuh bilang kalau kita nggak KTP Israel, nggak dapat bantuan, nggak dapat sekolah, nggak dapat macam-macam. Ketika kita KTP Israel, mudah. Orang biasa seperti itu. Nah Israel memang melakukan itu. Gimana setiap orang tuh dicuci akhirnya. Kenapa? Karena tidak bisa minta bantuan orang lain memang. Kita harus menggunakan, makanya AKL kita, DEKI semuanya. Semua tumbuh berkembang menjadi kekuatan yang punya kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan harta, kekuatan sosial media. Nih kita tuh kalau teman-teman lihat, trending tuh Eyes on Rafah itu, All Eyes on Rafah tuh trending. Dulu teman-teman coba lihat, nggak ada namanya kampus di Amerika, di Eropa, di Australia dukung Palestina. Sekarang lebih militan ketimbang kampus di tempat kita. Iya. Harvard, MIT, Cambridge, mau disebut name it lah. Yang kita sebut Ivy League-nya Amerika gitu loh. Iya. Saat wisuda, mereka berani kok. Iya. Wah, luar biasa. Dan itu bukan cuma Amerika, Eropa juga. Berani. Sekarang semua pemain bola, semua influencer, all eyes on Rafah. Artinya ini udah satu yang bagus. Tapi jujurnya lagi-lagi kalau kita pilah-pilah, banyak dari mereka bukan Islam. Iya. Jadi Banyak dari mereka bukan golongan kita. Karena kita tidak punya kemampuan itu gitu. Ini anugerah dari Allah. Lanjut, Ustaz. enggak, saya tergelitik nih pernyataan Bang Mardhani. Apa kalau gitu kita gantian sekarang ya? Mungkin karena selama ini kita jarang mikir, cuma semangat, sementara mereka mikir, ya. Jadi sekarang kebalik. Mereka sekarang ini menunjukkan betapa persoalan ini tidak cukup lagi dengan diplomasi. Ini sudah dengan gerakan yang harus masif. Ya, kita tidak membayangkan bagaimana mahasiswa-mahasiswa di kampus barat itu, ya, mereka demo berkemah yang mereka tahu beresiko, ya. Di DO, Di DO, ditangkap, diborgol, sementara kita demo Palestina ini di Indonesia, bahkan pemerintah terima kasih, ya. Nah, ini yang menggelitik saya, apakah sekarang kita gantian ya? Jadi kita ini berpikir di saat yang tidak, yang seharusnya gerakan, dan bergerak di saat harusnya berpikir. Jadi apa kita mau ketinggalan terus sama mereka? Gara-gara sekarang mereka di luar begitu luar biasa, biarlah kita jadi penonton. Nah, ya, mohon maaf Ustadz Mardhani. Ini saya mungkin kelihatan begitu emosional mungkin, ya. Walaupun alhamdulillah tetap dengan tindakan terukur. Tapi coba bayangkan
dahulu ya dengan kejadian-kejadian kecil berapa ratus ribu PKS tiap pekan turun. Ya. Berapa kejadian yang tidak, ini pembantaian dimulai dari Gaza sekarang sudah mengecil jadi Rafah. Kita belum mendengar saling panggil di antara kita. Ya, di antara tokoh saling panggil masih sedikit. Mohon maaf, mungkin saya salah. Apakah ini saatnya untuk kita cerdas ya dan hanya memikirkan kira-kira seperti apa, atau ya mungkin tadi itu kita gantian dengan orang-orang barat kira-kira. Sorry. Ya. Mungkin ini kali calon presidennya kalah terus. Jauh-jauh ke Gaza di dalam kenyataan gitu ya. Baik, tapi bersyukur dulu. Alhamdulillah. Jadi memang begini. Yang ngomong sama saya diantaranya ini pemerintah dari Sudan. Dia senang sekali sama Indonesia sebenarnya. Saya bilang, lihat kalau tokoh-tokoh Muslim Indonesia itu nafsu kekuasaan, baik yang di partai politik maupun di ormas, kami udah sempat bisa menduduki istana di satu masa itu, di masa yang pernah lalu. Tapi bayangkan ketika kami lakukan perang saudara nggak ada yang terjadi. Oh dia yang benar Anda, dia bilang. Benar Anda dahulukan akal daripada kepentingan Anda sendiri atas nama agama. Iya, perang di Sudan kan kayak gitu, perang saudara, berkepanjangan. Dari tahun 55. Suriah juga perang saudara. Ya mungkin ini sekedar hiburan pembenaran diri lah ya. Dari semua. Tapi dunia luar kagum sama Indonesia. Ya, nah ini yang perlu kita syukuri. Sekarang meningkat lagi. All eyes on Gaza sekarang sudah 44 juta di semua platformnya, baik di X, Instagram, di TikTok. Ini sekarang sudah sampai 44 juta. Dan memang mayoritas di dunia non-Muslim dan non-Arab. Ya, maka ini menjadi momen bagus ya buat kita semua. Mengajak semuanya untuk menghidupkan istilah all eyes in Gaza ini bukan dari Muslim juga kan. Ini dari WHO. Orang WHO yang ada di Gaza agar semua mata tetaplah terjaga ke Gaza, ke Rafah. Ini yang bicara orang medis, udah bicara kemanusiaan. Panggilannya sudah panggilan kemanusiaan dan dunia sudah marah. Nah untuk itu saya ingin mengajak semuanya untuk terus membuka mata untuk saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, khususnya lagi di jalur Gaza Selatan di Rafah. Rasanya salah kalau kita tertidur. Okelah kita terpejam mata tetapi hati tidak boleh terpejam. Berikan yang terbaik untuk saudara kita di Gaza. Hari Sabtu besok kita akan turun. Siap semuanya? Tapi jangan kemudian sesudah itu berhenti. Terus berdoa. Terus bermedsos. Terus berisikkan informasi. Dan terus berikan tekanan kepada media-media Israel itu. Teruskan boikot. Teruskan boikot. Dan teruskan penghancuran kekuatan mereka. Terutama dari sisi ekonomi. Allahu Akbar. Nah, apa Ustaz Deden kira-kira pesannya nih untuk menyemangati kembali ini terkait all eyes on Rafah ini yang sedang ramai ini? Di banyak ayat dalam Al-Quran itu ada alam taro. Ya. Alam yaro, awalam yarau, awalam yaro. Itu kan tentang melihat. Bagaimana Allah memerintahkan untuk melihat. Bahkan pasukan bergaya saja, Al-Fil itu ayat pertamanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi all eyes on Rafah itu mengamalkan dari alam taro itu. Alam taro. Kalau bahasa kasarnya dalam bahasa Sunda gini. Kalau lagi marah tuh nasihatun heula. Nah gitu. Tarjim. Jadi itu bahasa kasar Ustaz. Jadi tapi kan itu jadi cocok ketika ada orang melihat saudara muslim
atau sesama manusia dibantai tapi diam saja seakan-akan tidak melihat, itu kan nadanya marah. Alam taro nah hante neulesia. Nah, itu. Apakah kamu tidak melihat? Nah, gitu. Jadi ada tekanan di situ, Ustaz. Alam taro. Di situ, Ustaz. Dan itu tekanannya berbahaya ya kalau kita tidak melihat ya. Kita akan diazab oleh Allah kan? Betul. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Mardhani, Senin pekan lalu Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional di ICC Karim Khan menetapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu persisnya ya, dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant sebagai penjahat kemanusiaan di Gaza, pelaku genosida dan memerintahkan penangkapan kedua pejabat Israel itu. Tapi anehnya kok 3 pejabat tinggi Hamas juga dimasukin ya. Ini cara pandangnya gimana ya kalau Ismail Haniyah, kemudian Yahya Sinwar, dan Muhammad Al-Daif dimasukkan juga. Jadi cara pandang hukum ISIS ini dalam peristiwa ini kok jadi ambigu ya? Betul. Iya, Sat. Jadi memang ICJ kan International Criminal Justice menggunakan parameter-parameter yang selama ini mereka sepakati. Ada code of conduct-nya. Di antara code of conduct-nya itu yaitu tadi, buat mereka serangan 7 Oktober 2023 sama dengan apa yang dilakukan retaliation Israel. Buat mereka. Buat mereka. Karena mereka menilai dua-duanya menggunakan kekerasan dan targetnya sipil. Dan targetnya sipil. Nah, tidak ada deklarasi mau diserang dulu misal gitu loh. Itu versi code of conduct-nya mereka. Jadi artinya ini memuaskan dua-duanya lah gitu ya? Kalau saya melihatnya, kalau Ismail Haniyah, Hamas dianggap teroris sudah biasa. Iya. Jadi ini sebetulnya kemenangan. Harusnya kemenangan. Kemenangan kita di mana Netanyahu dan kawan-kawan ditetapkan sebagai kriminal. Maksud saya gini, ini putusan politik atau putusan hukum sih sebetulnya? Dalam setiap keputusan hukum selalu ada unsur politisnya. Kalau gitu MK juga gitu dong kemarin. Harus selalu ada begitunya, Sat. Jadi, karena kayak gini, misal teman-teman nanti lihat ICJ itu punya anggaran. Ya. Dari mana anggarannya? Ya. Dengan ada donor ini ya. Kita Palestina, lembaga pengungsi Palestina di Palestina ada UNRWA. Iya, UNRWA. Dan kalau teman-teman lihat, donatur terbesarnya itu Amerika, Eropa, Nordik tuh utara. Kita cuma 200.000. Amerika mau 100 juta US dollar itu. Nah, sehingga ICJ juga ketika membuat itu tidak ingin habis itu dia berhenti. Nah, jadi bukan win-win solution, tetapi inilah diplomasi yang dilakukan. Sampai kebenaran di era sekarang itu tidak bisa serta-merta. Misal kita menyadari Israel itu Zionis, demikian jahat. Tetapi dalam perspektif banyak orang, mereka juga ada yang jadi korban kemarin. Padahal kalau kita melihat semuanya itu, makanya izin teman-teman, ini mungkin menggelitik ya. Kita harus tetap bedakan antara Yahudi dengan Zionis Israel. Banyak di Israel sendiri orang Yahudi yang demo tiap hari minta Netanyahu diturunkan dan dipenjara. Banyak yang protes agar segera dihentikan perang. Ada gitu loh. Tetapi yang Zionis Israel, Netanyahu dan yang pemenang sekarang, yang right wing ini memang pikirannya satu. Pokoknya nggak ada negara selain negara Israel di tempat itu. Nah jadi gitu, saya ngelihatnya tetap teman-teman sekalian, the evil is in the detail. Kita harus lihat detailnya. Kerangka detail, ketika kerangka detailnya tahu, teori motifnya tahu, konstruksinya tahu, berarti lebih mudah menebaknya gitu. Kayak sekarang keputusan Mahkamah Agung membolehkan anak muda maju pilkada itu kan. Kalau lihat teori motifnya gampang kok. Siapa playernya, siapa pemainnya gitu. Kenapa ini keluar, kenapa ada MK. Nah kita juga di internasional lihat itu juga gitu. Iya. Terima kasih. Ke Ustadz Zaitun lagi nih. Jadi dari faksi agamanya. Tadi apa sih salah satu putusan penting tentang Palestina di Ijtima ulama di Bangka Belitung? Baik, terima kasih Ustaz. Komentari. Iya,
Dan buat yang sedang di Zoom, ini sudah masuk tadabur ya. Insya Allah ini lebih keras tadaburnya pada malam hari ini. Iya. Ya, Ustaz Deden ya? Iya. Jadi lanjut terus. Deden luar biasa. Ya. Deden keluar Sundanya. Jadi ada dua rekomendasi yang paling kira-kira dikatakan paling tegas ya, dan mungkin sepanjang MUI baru kali ini ya ada rekomendasi seperti itu. Tetapi sebelum saya berbicara tentang rekomendasi itu, hampir semua materi di Komisi A yang berkaitan dengan kehidupan antar bangsa ya, dan hak-hak umat manusia itu begitu tajam ya. Nah, ada dua rekomendasi yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah rekomendasi tentang ke Majelis Ulama Indonesia harus memprakarsai ya penghentian penjajahan dan genosida di Palestina ya. Nah, yang kedua itu adalah meminta pemerintah Indonesia memprakarsai ya bersama negara-negara lain, terutama negara Islam, untuk memberikan bantuan militer. Bantuan militer. Ya, artinya harus sudah ada komunikasi antara Presiden Indonesia, ya pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain untuk disebab landasannya apa? Karena semua sudah dilakukan. Ya, kurang apa lagi ketika Pak Jokowi diutus oleh OKI ya untuk bertemu dengan Joe Biden menyampaikan untuk penghentian pembantaian ini. Dan Joe Biden ngangguk-ngangguk. Tapi maksudnya ngangguk-ngangguk, ya aku udah dengar apa yang kamu bilang ya. Nah, apa tanggapan saya itu urusan saya. Kira-kira begitu. Sebab setelah itu bantuan ke Netanyahu ini terus-menerus dan ke Zionis. Maka ini yang sangat penting dan alhamdulillah disambut dengan sangat antusias itu oleh yang pertama ya? Ya. Itu yang pertama atau yang kedua? Dua tadi itu. Ya, itu ya. dua. Yang Pertama tadi meminta MUI menjadi memprakarsai. Memprakarsai. Ya, memprakarsai upaya-upaya ya untuk menghentikan menghentikan penjajahan dan agresi di sana. Ya, tapi yang kedua ini adalah jadi satu ke MUI ini kepada civil society. Itu sasarannya. Yang kedua, dan ini bahasa baru ya. Jadi langsung kepada bagaimana meminta kepada pemerintah untuk menggunakan kekuatan, berangkat dari hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya. Maka biyadihi ini kita ingin kembalikan fungsinya. Ada yang barangkali pesimis, ya itu Ustadz mungkin tidak didengar atau kalau dengar gimana undang-undangnya. Itu urusan lain. Ini keadaan emergensi, masih berbicara tentang aturan ya. Dan ini bukan aturan dilanggar. Bahkan saya tanya ketua bidang luar negeri MUI, dia katakan ini jelas ada dasarnya dari ICJ tadi itu. Nah, saya ingin bercerita sedikit. Saya di Car Free Day, ya, saya lagi tidak banyak, saya mungkin 8-9 orang saja lagi yel-yel, ya, yel-yel kita sederhana, ya, hentikan pembantaian massal, selamatkan Gaza, Palestina merdeka. Tiba-tiba datang Satpol PP, ya, datang, wah ini awalnya dibiarkan saja sebetulnya, tapi mungkin karena mulai ada yang perhatikan, ini kami disampaikan sama pimpinan, ya, ini Car Free Day. Saya bilang, saya mengganggu apa? Ya, dia bilang, tapi ini aturannya tidak ada. Saya bilang itu orang-orang yang bawa spanduk, ya, ratusan orang. Saya berapa orang ini, ya, dan di mana hati kalian? Gaza. Spanduknya spanduk lain ya, bukan? Spanduk lain maksudnya spanduk-spanduk. Gitu kan? Iya, dan tidak ditegur, ya. Spanduk-spanduk lain, ada masalah kesehatan, ada masalah anak muda, apa semua. Ya. Alhamdulillah, ya mereka akhirnya
ngeper tapi datang lagi atau dia bicara lagi bilang ini kalau boleh Ustadz sudah cukup ya. Saya bilang kalau kalian bubar saya bubar, kalau kalian tidak bubar saya tidak bubar. Ya. Iya. Jadi alhamdulillah mereka pergi dan saya kemudian Pergi bubar. juga. Nah yang saya maksud kalau orang di Car Free Day pun masih bertanya, ya masih di Car Free Day orang bertanya bisa enggak kita ini menampilkan bersuara di tengah-tengah orang. Ayo, wahai manusia yang punya hati nurani, apa kalian tidak mau sekedar bersuara? Saya membayangkan sebetulnya setelah demo di Amerika dan Eropa, jalan-jalan Indonesia ini tidak ada lagi yang tidak dipenuhi demonstran. Saya membayangkan begitu, tapi inilah kondisi yang terjadi. Malah seolah-olah gantian mereka yang demo, kita yang nonton. Ya. Itu. Baik, sebelum ke Ustaz Deden dan Pak Mardhani. Ini menyambung putusan MUI tadi. Bahwa Indonesia harus segera memprakarsai juga dong. Untuk mendatangkan pasukan militernya. Ya, memaksa Israel untuk berhenti. Nah di tingkat parlemen nih kira-kira. Dan desakan kepada eksekutif. Mungkin nggak itu dan apa kendalanya? Kita pernah punya Ustaz, bagaimana kita membantu Pakistan. Bahkan Bosnia di zaman Soeharto dulu. Terus ditambah Bosnia. Iya, Dan itu bukan bantuan uang, iya, senjata. iya. Bisa. Ada presidennya. Bahasanya kalau if there is a will, there is a way. Iya. Harus ada political will. Nah Ya. tentu caranya bagaimana harus dilakukan dengan seksama. Iya, Karena sekarang kayak misal tadi saya izin Ustadz Zaitun terkait Iran ya. Sanksi yang ditimpakan ke Iran itu hampir 200 item gitu loh. iya, Kalau dia terus tambah lagi sanksinya. Dengan sanksi itu Iran nggak mati. iya, Tapi malah tumbuh berkembang dalam negerinya. Gitu. iya, Maksud saya memang saya lagi pada posisi banyak negara muslim ini memang ada pada posisi yang tidak kuat dalam rantai kekuasaan internasional ini. Makanya saya apresiasi Mesir sama Qatar yang masih sangat aktif Iya. berdiplomasi untuk menyelesaikan kasus Gaza ini. Iya. Sebetulnya sampai ketika anak dan cucunya Al-Fadhil Ismail Haniyah itu dibom, itu Hamas tidak mundur, kita lanjutkan. iya, Kita ingin gencatan yang permanen dan Zionis Israel keluar semua dari Gaza. Siap itu. iya, Tapi memang Israelnya karena Netanyahunya kalau ngambil perdamaian dia akan ditinggal oleh koalisi sayap super kanannya. Ya buat dia karena sekali ditinggal langsung kalah. Langsung ambruk koalisinya, pemerintahannya, pemilu mereka maju sendiri, Netanyahu akan dipenjara. Jadi buat dia at all cost ya dia menjaga ini. Nah ini memang sebuah kondisi yang sedikit rumit, tetapi saya yakin 1-2 pekan ke depan kita akan mendapatkan kabar gembira bahwa perdamaian ataupun minimal gencatan senjata itu akan segera terwujud, insya Allah. amin. Ya kita masih tetap harus mendesak berarti kan? Ya wajib mendesak terus tentang intervensi militer. Dan tambah satu, teman-teman sekalian, ini yang bikin Netanyahu sebetulnya ke ubun-ubun, dia udah bombardir Gaza habis. Iya, Khan Yunis juga, iya, Rafah juga. Tapi nggak ketemu satu pun dari 250 kalau anak dan perempuan udah bebas. Ini memang yang terkategori kalau versinya itu ya karena di Israel itu antara sipil sama militer tidak ada bedanya. Mereka dipersenjatai. Jadi ini orang dewasa jadi layak dan sampai sekarang dikabarkan sama pihak Hamas 7 orang meninggal karena serangan Israel. Sisanya masih terjaga dengan rapi. Kalau saya kemarin itu sampai saya print terowongan yang dibuat Hamas. Terowongan itu gede sekali, Zat. Itu standar militernya itu bukan standar militer kelas 1 lagi nih, super ini. Dan itu baru lapisan 1, lapisan 2.
bom sekuat apapun cuma 20 meter bawahnya. Terowongan Hamas dengan labirinnya, ada yang mentok, ada yang pokoknya masuk ke situ nggak bisa ketemu. Itu sampai 3 sampai 4 lapis 70 meter di bawah. Dan dalam beberapa yang saya baca itu, Zat, persediaan makannya bisa sampai 2 tahun. Dan mereka punya pasokan oksigen sendiri. Mereka sistem manajemen logistiknya macam-macamnya. Wow, kita luar biasa. Jadi kita sebetulnya, saya agak, maksudnya kalau kata teman-teman Hamas, kalau adu tempur menang kita kok katanya gitu loh, itu loh. Yang Israel aja kalah sama kita gitu loh. Jadi yang memang perlu dibantu selain tadi macam-macam, memang tekanan dan yang paling bagus sekarang nih sebetulnya memang mohon izin sekali. Biarkan Palestina ini jangan lagi jadi isu agama di publik. Kalau di hati wajib. Ini bainal haq wal batil. Tapi di publik sebagai strategi perang biarkan. Minta maaf, kampus-kampus yang pakai baju Palestina apa segala macam itu ya free sex-nya jalan, alkoholnya jalan, jangan lihat itunya dulu gitu. Lihat kepemihakannya dulu ya. Kemarin tuh di festival film Cannes itu loh. Itu Gigi Hadid pakai baju kafiyeh yang merah itu loh. Yeah. Wah itu langsung wow buat saya ya bajunya nggak ada jilbabnya gitu loh. Kelihatan macam-macamnya, tapi tetap message-nya jelas. Kami dukung Palestina. Jadi kalau istilahnya kalau dalam pertempuran tuh kita batasi. Setan kecilnya dibuang, kita lawan setan besar dulu. Karena kalau setan besarnya kalah, setan kecil mati dengan sendirinya. Terus Jakarta gimana rencananya? Ya, Gigi Hadid, Bella Hadid, Pedro Pascal ya, Aaron Paul. Banyak seleb itu sekarang sudah masuk ke wilayah itu. Ya, mereka gencar gitu. Nah, makanya malam hari ini dan di program ini kita semangati. Dan saya mau tambah lagi semangatnya ke Ustaz Deden sama Ustaz Zaitun nih. Idza jaa nasrullah wal dalam perjalanan para nabi, ada yang mendapatkan nasr, ada yang mendapatkan fatah. Tapi ada yang mendapatkan nasr saja, tidak mendapatkan fatah. Gitu ya. Nabi Musa misalnya. Nabi Musa dapat nasr, tapi tidak dapat futuhat. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW dapat nasr, dapat fatah. Apa perangkatnya? Nah, apa perangkatnya ini saya mau tanyakan ya. Kenapa? Ini buat para pejuang yang ada di sini dan menguatkan apa yang dikatakan Bang Marnadi tadi ya. Saya udah titip pesan tadi. Kelebihan orang Indonesia adalah tetap menjalankan akal dengan agamanya. Beda dengan dunia Arab ya. Ketika beragama nggak pakai akal, perang saudara kan. Betul nggak? Coba seandainya ente dulu dikasih menang pada tanggal berapa, saya nggak mau sebut angka ya. Dan Anda ngamuk kemudian menguasai, kira-kira kacau nggak Indonesia saat itu? Ya, kacau. Jadi perlu nggak akal ini? Perlu ya. Nah, itu juga yang harus kita gunakan untuk mencapai fatah. Nabi Muhammad SAW sebetulnya punya kekuatan tempur nggak pada saat itu? Punya kan? Sehingga masuk ke Mekah, walaupun nggak niat perang, karena jumlahnya besar, dan sudah kuat, takut nggak orang-orang Quraisy? Akhirnya pergi haji tapi dapat Mekah kan gitu judulnya. Di Haji Wada. Nah saya mau lihat nih tadaburnya kayak gimana nih. Ya. Di antara Nabi ada dapat nasr tapi tidak dapat fatah. Otomatis kalau nggak dapat nasr nggak mungkin dapat fatahnya. Nah coba konteks kekiniannya supaya semangatnya ini semakin terpompa. Silakan Ustaz Deden, Ustaz Zaitun ya. Baik Ustaz. Kalau kita amati permintaan dan doa para nabi dalam Al-Quran itu meminta nasr. Misalkan Anni maghlubun fantasir. Nabi Nuh alaihissalam. Enggak meminta fatah. Tapi meminta nasr.
Bahkan kita sering membahas ayat para nabi dan para pengikut para nabi. Ketika pertolongan Allah itu seakan-akan telat, mereka mengatakan mata nasrullah, bukan mata fathullah. Nasr lagi. Namun ada juga misalkan Nabi Nuh, Nabi Syuaib mengatakan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dan fathah di situ bukan fathah penaklukan, tetapi memberikan hukum bainana, kan tafsirnya begitu, memberikan putusan hukum. Jadi futuh itu menang hukum lah gitu. Yeah. Iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita pinta kepada Allah itu sebelum fatah, kita harus banyak meminta nasr di situ. Karena begini, kalau kita meminta fatah, ketika Allah kasih nasr, itu nggak senang. Kurang puas. Nggak puas ya. Karena dia pengen fatah, terus Allah kasih nasr, itu seperti bukan pertolongan Allah tuh. Maka pahami dulu bahwa ternyata nasr dari Allah inilah yang paling banyak diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dan orang-orang beriman. Dan orang yang beriman. Maka Nabi Musa diberikan nasr, para nabi semua diberikan nasr. Dan itu mestinya jadi pegangan perjuangan kita. Nasr, nasr, nasr. Baru kemudian diberikan fatah. Baru setelah kita mensyukuri nasr, nah ini mensyukuri nasr. Mensyukuri nasr dari Allah, maka akan muncul fatah. Karena apa? La in syakartum la azidannakum. Nasr itu nikmat. Syukuri maka Allah berikan fatahnya. Nah seringkali karena mengharap fatah Ustaz, seperti santri aja saya contohkan, Allah kasih hafalan sehari itu 1 lembar. Tapi dia pengennya sehari pengen dapat 2 lembar. Allah kasih lembar dia nggak senang tuh. Itu kan rusak tuh hafiz Quran cara menghafalnya. Sama orang lagi berjuang Allah kasih nasr tapi nggak ngasih fatah, dia seperti belum dikasih apa-apa. Itu kan rusak. Kecewa lah, presidennya nggak jadi. Iya Ustaz. Padahal nasr udah. Saya jawab iya lagi. Ya karena di sini masih banyak yang baper, gitu. Iya, nggak syukur loh padahal udah dikasih an-nasr, pertolongan bersatu ya, menjaga Indonesia dengan semangat kita, ya 40 juta, bersyukur bahwa belum dapat fatah, ya. Ada waktunya nanti Allah yang kasih. Mungkin di ilmu fatahnya belum jalan. Masih ilmu nasr, ilmu Bani Israel. Ya. Maunya ditolong terus sama Allah. Kerjanya kurang, duitnya pelit gitu kan. Ya. Modalnya memimpin juga cuma gaya doang. Kurang ilmu. Ya, kurang strategi, ya masih butuh waktu lah. Saja itu coba dikonkretkan kira-kira gimana? Mungkin juga ini ke Palestina ya, bukan ke Indonesia. Iya, Indonesia, Palestina dan umum. Kan sebetulnya ada yang disebut dengan perang, dan ada yang disebut pertempuran. Iya, perang dan tempur. Iya, jadi kalau perang itu artinya fatah kalau selesai, kemenangan. Ya, kalau pertempuran itu nasr. Ya, makanya kalau kita lihat perjalanan perjuangan Nabi SAW, ya, kaum musyrikin sudah menyatakan perang dari awal sudah menyatakan perang, ya. Sementara Nabi SAW dan kaum muslimin malah ditahan, ya, kufu aidiakum wa aqimus shalah. Sampai bayangkan begitu nampak sekali ayat ini disuruh tahan tangan, ketika turun ayat izin. Udhina lilladina yuqataluna bi'annahum dhulimu. Ya, jadi itu ada harb, ya,
Ini ada harb itu, perangnya, ada pertempuran, qitalnya, ya, dan lebih kecil syariahnya. Jadi sejak dari Mekah, kaum musyrikin sudah menyatakan perang. Kalau bisa menghabisi, kan begitu. Nabi dan kaum muslimin. Sementara Nabi SAW baru diizinkan memulai pertempuran, ya, itu setelah hijrah ke Madinah. Dan diawali dengan syariah-syariah, kemenangan-kemenangan kecil itu, itu menaikkan semangat yang luar biasa, sehingga berani masuk perang Badar, dan kemudian kemenangan perang Badar jadi modal sampai kepada perang Ahzab yang sangat luar biasa. Nah, saya ingin bercerita sedikit ini. Ada kisah yang menarik ketika Menteri Pertahanan Bosnia waktu itu datang kepada presidennya Izet Begovic, ya. Dia bilang, wahai yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden, Serbia telah memilih untuk perang. Kaget Presiden. Dia bilang, kok bisa mereka umumkan perang tanpa kesepakatan kedua belah pihak? Dia bilang, wahai Presiden, hada ta'riful hub, walaysa ta'riful harb. Ya, kesepakatan dua belah pihak itu bukan definisi perang, tapi definisi cinta. Ya, hati-hati dalam bahasa Arab itu al-harbu wal hubbu. Ya, jadi perang itu tidak pernah yang namanya disepakati. Kalau pertempuran mungkin diumumkan, tapi perang tidak pernah. Ya, sama dengan ketika kaum musyrikin memerangi dari awal. Bagaimana Nabi SAW ketika tidak bisa dibujuk, saat itu sudah dikumandangkan perang oleh kaum Quraisy. Sampai Fathu Makkah baru mereka menyerah. Ya, adapun yang lainnya itu adalah kemenangan pertempuran. Nah, kita sedikit menyinggung ini Palestina, Tufanul Aqsa. Masih ada di antara kaum muslimin dan sebagian manusia di dunia tetap menyalahkan Gaza, ya, menyalahkan Hamas, ya, dan itulah salah satu sebabnya mau ditangkap juga Ismail Haniyah atas 7 Oktober. Ini sebetulnya mereka lakukan adalah pertempuran di mana mereka itu telah diperangi sejak bahkan mereka masih janin. Ya, ini saya baca keterangan seorang mujahid dari, ya, kita ini diperangi sejak kami lahir dan buka mata, kita sudah dalam peperangan. Ya, jadi ketika kami berinisiatif untuk melakukan satu pertempuran dalam peperangan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenarkan. Ya, bahkan wajib bagi mereka melakukan itu. Nah, kalau dalam kaitan dengan ini, bahwa kemenang. Kalau gitu kita kemarin ditempuri tapi menghadapinya pakai perang doang. Makanya kalah. Nah, di situ kita kadang-kadang lebih banyak ya. Jadi saya ingin lebih fokus dulu ke Palestina, ya. Ya. Ada waktunya Ustadz. Ya. Ya, saya cuma bilang katakan, jadi selama ini kita tuh ditempuri, ya, salahnya menghadapi pakai perang. Nah itu, di situ makanya salahnya. Kan mereka bisa melakukan itu dengan gampang, kita masih pakai strategi perang, bukan strategi tempur. Tapi kita balik lagi ke Palestina, Ustaz. Ya, ini kan persoalannya komandannya kan Pak Mardani kan gitu. Kenapa nggak ngajak kita tempur, ngajaknya perang doang? Lanjut terus. Ya, jadi sebetulnya kalau berbicara perang secara umum, kita yakin sekali bahwa wal aqibatu lil muttaqin. Pasti ini ujungnya, sama juga tadi Pak Mardi mengatakan. Tetapi persoalannya itu adalah bagaimana pertempuran-pertempuran ini, ya, di satu sisi, dan di sisi lain adalah bagaimana begitu banyak saudara kita yang dibantai. Mereka sendiri dibantai senyum-senyum sebetulnya. Ya, kalau ada air mata, ada teriakan, ada tangisan, sangat manusiawi, ya. Sama dengan teriakan ibu-ibu, ya,
yang anaknya ya, yang anaknya misalnya ada masalah gitu, Iya. nggak manusiawi. Tetapi mereka itu sebetulnya menghadapinya dengan kekuatan jiwa. Hari ini saya dapat video luar biasa, ya, iya mereka bangsa dan bahkan mereka sekarang ini tetap fokus hafal Quran. Di video itu ditunjukkan ada yang cacat, ada ya karena kita tadabbur Quran nih, kita perkuat lagi makna itu. Iya. Mereka seolah-olah di sana mereka menyerang kita, ya ibaratnya hal yang seperti tiba-tiba ada yang mengganggu di perjalanan. Tapi mereka terus jalan dengan program. Nah ini Ustadz, saya kira berkenaan dengan masalah ini. Mari kita memandang bahwa kalau sekedar perang, kita tak akan menang ke depan. Ya, tak akan fathu itu datang. Karena jelas wal aqibatul muttaqin. Paling minimal sampai datangnya Imam Mahdi. Kan begitu. Tapi pertanyaannya kita ini, ya, bolehkah kita ini jadi penonton terhadap pertempuran-pertempuran yang sementara berlangsung itu? Iya. Boleh lah, harus ya. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum, saya masih banyak pertanyaan, tapi ada yang mau dari hadirin yang mau bertanya? Ya, jangan malu-malu ya kalau ada pertanyaan nanti ya, simpan dulu pertanyaannya. Dr. Norman Finkelstein, Pak Mardhani, dari University of Princeton. Dia seorang intelektual Yahudi yang mengecam keras genosida Israel di Gaza. Tapi menariknya walaupun orang tuanya sendiri Dr. Norman ini korban Holocaust. Holocaust yang terjadi pada tahun 41 sampai 45 kan. Yang pelakunya Nazi yang dibantai adalah si Yahudi, kalau itu benar gitu ya. Nah menurut dia bahwa Israel ini sengaja membidik anak-anak dan wanita dalam serangan ke Gaza sejak Oktober lalu. Jadi menurut orang-orang Yahudi ini yang normal sengaja tuh yang dibidik adalah anak-anak. Ini menarik nih. Kayaknya dendamnya sama Fir'aun deh dia. Kan keturunan ini kan dulu dibantai ya soalnya anak-anak ya kan. Ya, ini dalam Bible diceritakan soal ini. Karenanya nanti anak Fir'aun itu kan mati kan ya. Anaknya Fir'aun mati dalam ceritanya Bible. Betapa sedihnya si Fir'aun anaknya mati. Lalu ini saya Anda membantai anak-anak Bani Israel pada saat itu. Jadi menurut dia Israel sengaja membidik anak-anak dan wanita dalam serangan ke Gaza sejak Oktober lalu. Karena apa? Karena jumlah korban terbesarnya memang anak-anak. Terutama 6 bulan terakhir ini. Ini lebih banyak 4 kali lipat daripada perang dunia loh sebetulnya. Dalam tempo kecepatan. Ya, ini lebih bahaya dari kecepatan. Speednya. Nah, di mana kira-kira ini ya posisi Mahkamah Internasional belakangan ini dan apa dampaknya bagi masyarakat dunia kalau hal ini kemudian diabaikan? Ya, yang pertama, tipikal akademisi seperti ini bersyukur sekarang kian banyak. Alhamdulillah ya. Syukur, Guru besar ya. pada teriak semua di kampus ya. Ya, dan bukan teriak karena MK bukan ya. Moral kemarin. Tuh. Guru besar kan cerita dia turun kampus ya. Ustadz, sebelum ditembak saya tembak duluan. Tapi waktu izin Zat, Ya. kami ke Lebanon itu ketemu Dubes Indonesia di Lebanon. Ya. Di Beirut. Biasa tuh. Nggak jauh 300 meter, boom, serangan Israel. Biasa lah itu ya, kayak Biasa. petasan aja ya. Petasan, tum. Dan akhirnya semua sangat sadar. Israel itu benar-benar mampu menargetkan, misalnya apartemen 20 lantai. Ya. Kamar yang target mereka di kamar berapa, bomnya di situ aja meledaknya gitu. Betul. Namanya akurat attacking approach gitu loh. Iya. Jadi pada nggak takut terhadap serangan Israel kalau dia bukan yang ditargetin Israel. Iya. Kata Pak Dubes. Iya. Artinya kalau dengan kemampuan seperti itu di tempat yang rumit aja dia bisa akurasi tinggi,
Gaza itu jarang sekali bangunan tinggi, semua bangunan itu namanya low rise building dan sederhana, kotak-kotak doang. Ya, Mestinya nggak ada anak yang jadi korban. mestinya. Kalau dia pakai cara akurat attacking approach. Ya. Kalau ini memang niat. Niat. Dan saya setuju dengan profesor kita ini. Dan dia yang pakai sebetulnya istilahnya stupid bomb. Ya, Stupid bomb itu adalah bom di atap supaya orang mati semua gara-gara di bawahnya ya. Dan kalau izin Zat, angka 36.000 itu yang terekod, Iya, yang di bawah reruntuhan yang hilang ya. itu wallahu alam bisawab itu loh. Ya. Tetapi yang tadi Ustadz Zaitun bilang, spiritnya itu tuh tidak kendor gitu. Iya. Sampai sekarang nggak ada tuh namanya, ada yang menyerah gitu. Ada yang ngelaporin, ini ada nih di kayak pohon gorkot gitu kan, di belakang ini nggak ada. Sampai bahasanya fatality rate-nya, tingkat kematian tentara Israel tinggi sekali gitu loh. Iya. Dan PSTD itu, post trauma, pokoknya jadi kayak orang yang kena gangguan itu banyak sekali di Israel gitu. pejuang. Karena para pejuang Palestina sih siap syahid, kalau mereka ya hubud dunia gitu. Iya. Jadi benar Ustadz, wal akibatul lil muttaqin, yakin insya Allah yang menang itu orang-orang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi guru besar tadi benar ya, termasuk di Indonesia. Iya, terutama masalah moral kalau di kita ya. Baik, satu aja pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan. Ya, kasih mic di sini. Ya. Bismillah, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dari Relawan Baitul Maqdis. Ya. Pertama ke Ustadz Zaitun Rasmin terkait dengan tadi sudah masuknya ke ranah fardu ain bahwa ini sudah harus jihad. Ya. Khususnya yang plus minus 90 km radius terdekat. Nah, pertanyaannya ada di masa sekarang ini siapa yang bisa betul-betul menyampaikan secara global, secara dunia, ulama yang kita tunjuk menjadi pemimpin muslim seluruh dunia untuk bisa benar-benar mendeklarasikan gitu bahwa ini udah jihad fardu ain nih. Ini di luar strategi kita sebagai mengarahkan ke kemanusiaan ya Pak Ali. Jadi strategi tetap mengarahkan ke kemanusiaan, non muslim bergerak itu tetap kita dorong. Tapi di hati kepada siapa gitu. Selama memang ya sampai saat ini memang kita sadar ya tidak adanya persatuan umat Islam seluruh dunia. Kalau non muslim aja punya yang namanya pemimpin umat di seluruh dunia, satu yang memang betul-betul diangkat, nah ini kapan nih dan kenapa, kendalanya apa yang memang betul-betul tidak bisa menyatukan umat seluruh dunia. Itu aja Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz itu langsung dijawab. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kalau secara hukum fikihnya semua ini para ulama sudah tahu. Ya, tapi kita memang secara teknis ini terkendala. Ya, maka para ulama saat ini tidak ada yang memfatwakan itu. Ya, tidak ada yang memfatwakan karena ini bisa menjadi taklifun la yutaq. Ya, makanya dia pindah kepada yang kedua. Ya, jihad bil lisan. Ini yang tidak akan ada di antara kita yang dimaafkan kecuali benar-benar melakukannya. Ya. Kan jelas sekali ini dalil-dalilnya. Ambil satu aja hadis yang semua kita sudah hafal. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau tidak dengan lisan. Nah, yang ini menjadi kewajiban kita dengan lisan kita. Ya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi kita secara teknis terkendala untuk secara fisik berangkat atau ikut, tapi secara lisan, ya tentu masih ada yang lain, ya misalnya dengan bantuan kemanusiaan itu urusan bantuan. Tapi
merubah kemungkaran. Kan kemungkaran terbesar ini adalah pembantaian. Kemungkaran terbesar saat ini yang terjadi di sana adalah jiwa yang begitu murah ditumpahkan. Padahal dalam Islam ya hilangnya satu jiwa itu lebih berat daripada hilangnya Ka'bah. Satu jiwa kucing yang hilang, seorang wanita yang mungkin dia sholat, puasa bisa masuk neraka. Satu jiwa anjing yang diselamatkan oleh seorang pelacur, ya, dia bisa masuk surga. Ini kan problem kita. Tapi ketika kita diam, itulah yang menjadi masalah terbesar ya bagi umat saat ini. Maka mari saling mengingatkan saja ya. Susah untuk mencari ulama berani berfatwa seperti itu karena mereka tahu ada kendala teknis tadi. Tetapi ya apakah umat ini akan ridho seperti itu? Ya makanya kalau dalam teori sejarah ya, bukan ulama yang di depan. Ya itu ulama juga berpikir di belakang menguatkan anak muda yang di depan. Atau mungkin ada juga istilah lain lagi Ustadz, ulama Maidani. Iya, jadi ada ya. Nah, itulah sebetulnya salah satu semangat yang dibawa ke ijtima. Kalau kita sebagai civil society memang tidak punya kemampuan, ya, dan aturan begitu tidak mungkin kita bisa lewati, maka kita bersuara kepada yang memegang kekuasaan. Teorinya sih begini, harusnya kan membebaskan Baitul Maqdis itu Rasulullah ya. Harusnya. Tapi takdirnya Umar bin Khattab. Ya. Karakternya untuk futuhat di situ. Begitu juga yang kenapa bukan gurunya Salahuddin yang menjadi pemimpin kan? Ya. Pemudanya harus jadi pemimpin. Ya. Nah, begitu juga di zaman teori-teori perubahan pertarungan sepenuhnya adalah pada anak muda. Jadi di sini orang-orang muda nih yang harusnya juga bangkit. Terima kasih atas kehadirannya semua pada malam hari ini dan supaya tidak terlalu malam, aplaus boleh buat para pembicara kita pada malam hari ini. Ustadz Deden diberikan closing statement ya dari ayat mana ya? Boleh. Ya. Jadi saya terhenyak membaca satu tulisan seorang alim. Ya. Dan ini saya sudah minta teman-teman untuk menjadikan sebagai sebuah tulisan. Saya lebih bagus baca bahasa Arabnya, ya ini singkat alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita ya semua. Ya ini ya ini singkat. Ya. Baik, saya udah ketemu. Ya. Man ra'a ya dima'al muslimin muraqatan wa sakata au takallama fis salati waz zakah wa taraka dima'a khalqillah mustabaha fahuwa khain. Barang siapa yang melihat darah kaum muslimin ditumpahkan dan dia diam atau dia hanya bicara tentang salat dan tentang zakat dan dia meninggalkan darah makhluk Allah SWT yang dihalalkan, ditumpahkan, sesungguhnya dia adalah pengkhianat. Ya. Ini patut untuk menjadi muhasabah buat kita semua dan sebetulnya itu yang terpenting nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Berkali-kali termasuk Ubaid menyampaikan sesungguhnya Gaza yang paling merdeka di dunia ini. Kan begitu? Ya. Tapi pertanyaannya kepada kita, ya, apakah kita ingin membiarkan diri kita berada dalam kehinaan terus-menerus? Wallahul musta'an. Pak Marani closing statement, baru Ustaz Deden sekalian tutup dengan doa. Closing statement juga ya. Saya teringat almarhum Dr. Yusuf Qaradawi karena beliau sangat detail memetakan masalah dan detail memberikan roadmap. Ya, solusi itu tidak tunggal, selalu dia dalam bentuk yang terstruktur,
ada durasinya, ada pemainnya. Dan karena itu kalau usul saya, selain kita demo, banyak-banyak membaca, banyak-banyak menganalisa. Dari situ insya Allah kita akan ketemu jalannya. Insya Allah. Baik, setiap kita punya peran. Pemerintah punya peran, ulama punya peran, orang kaya punya peran, orang miskin punya peran. Saya kutip pernyataan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud fi Iktisa'il Burud. Beliau itu ahli diplomasi, ketika menyampaikan pesan itu pakainya bahasa sastra. Bahkan seringkali ada diksi-diksi yang kalau menurut saya dan saya lihat itu fiksi. 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 Jadi bahasa sastra saja. Dia katakan begini, metafora. Metafora pasnya. Dia bilang begini, di tongkat Nabi Musa itu tertulis 4 kalimat. Pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultaniyatihi huwa wa fir'aunu sawa'un. Ya. Setiap penguasa yang tidak adil dalam kekuasaannya, dia dan Fir'aun sama. Siap-siap menghadapi tongkat Musa. Kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi huwa wa iblisu sawa. Setiap ulama yang tidak amal dengan ilmunya, dia dengan iblis sama. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qarunu sawaun. Orang kaya yang tidak bermanfaat hartanya untuk orang lain, dia dengan Qarun sama. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawa. Orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, dia dengan hewan yang disebut kalb sawa. Sama. Baik Ustaz, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Deden atas closingnya. Silakan ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sangat indah pertolongan Allah Subhanahu wa taala belakangan ini terhadap Rafah. Sengaja Allah tidak memberikan cepat gencatan senjata. Tidak diturunkan kekuatan gencatan senjata. Ternyata Allah hendak mempercepat pembusukan pada Zionis Israel dari berbagai sisinya. Dan semoga kebangkitan kita semua juga mempercepat keinginan mereka untuk masuk neraka. Dan kita percepat dan tolong mereka agar lebih cepat lagi masuk ke dalam kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.